Siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates? Ia merupakan seorang pendiri Microsoft Corporation dan merupakan salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Pria yang lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober tahun 1955 ini sejak kecil telah menampakkan ketertarikannya pada dunia komputer. Bill Gates juga dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat dermawan. Pada tahun 2000 Bill Gates dan istrinya Melinda membangun sebuah yayasan amal yang diberi nama Bill and Bill. Melalui yayasan ini, Bill membantu orang-orang di seluruh dunia untuk hidup lebih sehat dan lebih produktif. Berkat kiprahnya tersebut, ia mendapat penghargaan Order of the Aztec Eagle di bidang kesehatan. Sehingga tidak heran bila kata-kata Bill Gates yang bijak dan memotivasi begitu populer di seluruh penjuru dunia. Satu di antara kunci kesuksesan Bill Gates adalah gemar sekali membaca. Berikut ini adalah kata-kata bijak dan inspiratif dari seorang Bill Gates untuk memotivasi dalam meraih kesuksesan. Jika Anda lahir miskin itu bukan kesalahan Anda. Tetapi jika Anda meninggal miskin itu kesalahan Anda. Aku akan selalu memilih orang malas untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit. Karena ia akan menemukan cara yang mudah untuk mengerjakannya. Orang-orang selalu takut akan perubahan dan orang-orang takut pada listrik ketika pertama kali diciptakan. Bukan orang takut pada mesin batu baranya, mereka takut pada mesin bertenaga gas. Akan selalu ada ketidaktahuan dan ketidaktahuan membawa ketakutan. Tetapi sejalan dengan waktu orang akan menerima sang penemu. Teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi. Guru adalah yang paling penting. Sukses adalah guru yang buruk. Dia menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal. Jika Anda tidak dapat membuat itu baik, setidaknya buatlah terlihat bagus. Saya pikir bisnis itu sangat sederhana, yaitu untung dan rugi. Hitung angka penjualannya, kurangi biaya-biayanya, maka akan Anda dapatkan angka positif yang besar ini. Matematikanya sangat sederhana. Saya bukanlah seorang pendidik, melainkan seorang pelajar. Dalam hal alokasi sumber daya waktu, religi sangatlah tidak efisien. Ada banyak hal yang bisa aku lakukan pada Minggu pagi. Internet menjadi alun-alun kota untuk desa global masa depan. Dalam bisnis, ketika Anda menyadari sedang dalam kesulitan, sudah terlambat bagi Anda untuk menyelamatkan diri. Kecuali Anda membawa ketakutan sepanjang waktu, maka tamatlah Anda. Meskipun aku tidak memiliki sebuah resep tentang apa yang orang lain harus lakukan, aku tahu aku sudah sangat beruntung dan merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan hal itu kepada masyarakat dengan cara yang signifikan. Orang-orang harus diberikan waktu untuk memikirkan segalanya. Perubahan iklim adalah masalah yang mengerikan dan itu benar-benar perlu dipecahkan. Itu layak menjadi prioritas besar. Aku akan memberikan nasihat kepada orang lain untuk bersekolah. Karena itu adalah satu dari sekian banyak waktu terbaik dalam hidup dalam hal siapa yang Anda temui dan mengembangkan serangkaian kemampuan intelektual. Saya gagal dalam beberapa mata pelajaran saat ujian, tetapi teman saya berhasil untuk melewati semuanya. Sekarang dia adalah seorang insinyur di Microsoft dan saya adalah pemilik Microsoft. Masa depan adalah yang paling penting. Itulah sebabnya saya tidak terlalu sering menoleh ke belakang. Saya iri terhadap orang-orang yang sanggup tidur hanya 3-4 jam setiap malamnya. Mereka memiliki begitu banyak waktu untuk bekerja, belajar, dan bermain. Kami tidak pernah membuang-buang waktu membicarakan prestasi yang sangat baik. Itu bukanlah budaya kami. Setiap rapat selalu berbicara tentang, oke, kita menang dalam 7 kategori, namun bagaimana dengan kategori yang ke-8? Pelangganmu yang paling tidak bahagia adalah sumber pembelajaranmu yang paling berharga. Jika budaya Anda tidak menyukai orang-orang kutu buku, Anda berada pada masalah yang serius. Aku tak pernah mengambil hari libur ketika aku masih berusia 20-an. Tidak sehari pun. Dan aku tetap fanatik dengan hal itu, tetapi saat ini sudah sedikit fanatik terhadap hal itu. Jika aku mempunyai sekumpulan ide pada garis finish, tidakkah Anda berpikir bahwa aku akan melintasinya sejak bertahun-tahun yang lalu?
Kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya cocok sehingga Anda tidak benar-benar menyadarinya hingga menjadi bagian keseharian dalam hidup. Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tetapi adalah lebih penting untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Dalam industri yang cepat, perusahaan-perusahaan yang sukses adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menjadi yang terdepan dalam tren, kecenderungan, kunci dan benar-benar menambah nilai dalam aplikasi-aplikasi baru. Ide mendasar dari orang kaya adalah membantu orang miskin. Saya rasa hal itu penting. Inovasi energi bukanlah permainan nasionalistis. Jika kamu adalah seseorang yang berjuang untuk makan dan tetap sehat, kamu mungkin pernah mendengar mengenai Michael Jordan atau Muhammad Ali, tapi kamu belum pernah mendengar tentang Bill Gates. Kami beritahukan kepada para karyawan bahwa jika tak seorang pun mentertawakan setidaknya sebuah gagasannya, mereka mungkin tidak cukup kreatif. Keamanan adalah, saya akan mengatakan prioritas utama kami karena untuk semua hal-hal yang menarik Anda dapat lakukan dengan komputer mengorganisir hidup Anda tetap berhubungan dengan orang-orang menjadi kreatif. Jika kita tidak memecahkan masalah keamanan ini, maka orang akan terus kembali. Saya sangat meyakini bahwa setiap hal yang meningkatkan komunikasi memiliki efek yang amat besar dalam hal bagaimana orang dapat belajar satu sama lainnya dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Kami percaya bahwa komputer dapat melakukan keajaiban. Pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber utama untuk belajar. Jika Anda berpikir guru Anda itu keras, tunggulah hingga Anda mendapatkan seorang atasan. Ada orang yang tidak menyukai kapitalisme dan orang yang tidak menyukai komputer. Tetapi tak ada orang yang menyukai komputer yang tidak menyukai Microsoft. Aku percaya pada inovasi dan cara kamu berinovasi yaitu kamu membiayai riset dan kamu mempelajari fakta-fakta dasar. Anda membutuhkan sebuah tim yang kuat karena tim yang biasa-biasa saja akan memberikan hasil-hasil yang biasa-biasa saja seberapa baik pun dikelolanya. Di kantor, di rumah maupun di jalan aku selalu memiliki sekumpulan buku yang akan aku baca. Ketika saya remaja dapat mengalahkan komputer adalah prestasi. Itu adalah cara belajar. Memahami ilmu pengetahuan dan mendorong batasan-batasan ilmu pengetahuan itulah yang membuatku sangat puas sekali. Pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber belajar terbesar Anda. Saya suka memaksa segalanya secara maksimal. Di sanalah sering Anda temukan prestasi yang tinggi. Saya telah beberapa kali terkesan oleh betapa pentingnya pengukuran untuk meningkatkan kondisi umat manusia. Mempertahankan fokus adalah hal utama untuk meraih kunci sukses. Anda seharusnya memahami bidang kompetensi Anda, keterampilan Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana. Jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri. Kami membuat masa depan yang berkelanjutan ketika kami membantu orang-orang miskin. Bukan ketika kami memaksakan sesuatu pada penderitaan mereka. Inovasi adalah pergerakan yang sangat cepat. Konektivitas memungkinkan transparansi pemerintahan menuju yang lebih baik, pendidikan, dan kesehatan. Bisnis adalah permainan yang baik, banyak kompetisinya dan sedikit aturannya. Anda mencetak angka dengan uang yang Anda peroleh. Perawatan tanpa pencegahan sama sekali tidak berkelanjutan. Di mejaku aku memiliki 3 layar yang tersambung dan membentuk satu desktop tunggal. Aku bisa menggeser sebuah benda dari satu layar ke layar lainnya. Sekali Anda memiliki layar besar tersebut, Anda tidak akan pernah mundur karena hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap produktivitas. Software adalah sebuah kombinasi yang hebat antara karya seni dan permesinan. Teknologi informasi dan bisnis menjadi saling terjalin dengan erat. Saya tak berpikir siapapun dapat berbicara salah satunya dengan penuh makna tanpa membicarakan satu yang lainnya. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Sayangnya, siswa yang sangat ingin tahu adalah persentase kecil dari anak-anak. Baik-baiklah menjadi kutu buku. Kemungkinan Anda akan berakhir dengan bekerja untuk seseorang.
Bukan pabrikan yang mencoba merobek orang atau hal semacam itu. Tidak ada yang menjadi kaya menulis perangkat lunak yang saya tahu. Hal yang hebat adalah jika generasi muda mengerti bahwa kelakuan baik di sekolah membuat sisa hidup mereka jauh lebih menarik. Mereka akan lebih termotivasi. Mereka masih belum mengerti saat ini apa pentingnya hal itu bagi keseluruhan hidup mereka. Demikian kata-kata bijak Bill Gates yang menginspirasi dan dapat jadi motivasi dalam hidup Anda. Semoga kata-kata Bill Gates tersebut menjadi semangat lagi bagi Anda kaum muda yang ingin sukses. Salam inspirasi.